Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat Isya Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan sebuah potongan video yang di dalamnya berisi tentang percakapan antara dua orang dewasa yang sedang membahas tentang agama. Yang satu narasumbernya adalah seorang muslim, yang satunya adalah mantan muslim alias apa? Murtad. Di tengah-tengah pembicaraan itu narasumber ini bertanya, hostnya ini bertanya kepada yang diajak bicara itu, kenapa kok Anda bisa sampai murtad, keluar dari Islam? Maka si pemuda ini mengatakan dengan pedenya, saya keluar dari Islam karena semua ibadah yang ada di agama Islam itu gak ngefek. Bayangkan, semua ibadah yang di agama Islam gak ngefek, terutama sholat. Jadi menurut dia, saya sholat nggak sholat ya sama saja. Sholat nggak sholat tetap baik kere. Sholat nggak sholat tetap bisa kaya. Sholat nggak sholat tetap saja sengsara. Itu menurut dia. Apakah pernyataan si pemuda ini, Pak Bu, yang murtad itu benar atau salah? Saya tanyakan jenengan, pernyataan dari si pemuda ini benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Kenapa? Panjenengan selama ini bertahun-tahun sholat udah ada efeknya? Apa isi ajek baik? Pernyataan pemuda ini benar apa salah? Tetap dia salah. Salah apa benar? Ya betul, salah. Kenapa salah? Karena sholat itu sejatinya mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Nek pengen sugih gue kerja ya. Sholat itu mendatangkan ketenangan. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan lainnya, yang mana riwayat ini dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatiku ini begitu sangat tentram sekali, begitu sangat tenang sekali ketika sedang melaksanakan sholat. Pertanyaannya, kenapa kok Nabi bisa meraih kebahagiaan itu? Kenapa kok Nabi bisa meraih ketenangan di dalam sholat? Kenapa? Karena sholatnya Nabi itu benar. Jadi kalau kita dihadapkan dengan permasalahan seperti tadi, ada orang dia kok keluar Islam gara-gara katanya sholat itu nggak ngefek, maka yang disalahkan itu bukan sholatnya, tapi yang disalahkan itu adalah orang yang melakukan sholat itu. Bisa jadi orang yang menunaikan sholat itu tadi sehingga murtad, ada kesalahan di dalam sholatnya, ada kekeliruan di dalam sholatnya, sehingga tidak mendatangkan ketentraman. Apa contoh kekeliruan di dalam sholat? Di antaranya adalah nggak ada tumak ninah, ngebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, mana ketenangan yang ada di situ? Nggak ada, Pak. Adanya cuma kesenangan. Seneng cepet rampung. Ketenangan? Enggak. Kenapa dijamin ketenangan jauh? Karena enggak tumak ninah meninggalkan rukun di dalam sholat. Orang yang sholat akan mendatangkan ketentraman. Dan orang yang sholat akan dicegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat ke-45. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah." Wahai Muhammad, bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an dan tunaikanlah salat. Kenapa harus salat? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Karena salat itu sejatinya akan membuat seseorang terhalang dari perbuatan keji dan akan membuat seseorang jauh dari kemungkaran. Dan ketahuilah, kemungkaran yang paling besar adalah kesyirikan, kemurtadan. Maka perbaiki salat kita. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Innal insana idza adda salata kama yanbaghi wa tadabbara ma yatslu fiha nahathu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar." Kata beliau, seseorang apabila menunaikan salat kama yanbaghi, sebagaimana semestinya. Sebagaimana semestinya berarti sesuai sinten? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, barang siapa yang sholatnya sebagaimana semestinya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tadabbara ma yatslu fiha, dan mentadabburi ayat-ayat yang dibaca di dalam sholat, berarti khusyuk. Maka apa efek yang akan dia dapatkan? Balasan yang akan dia rasakan? Nahathu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Salatnya niscaya atas taufik dari Allah akan membuat dia terjauhkan dari perbuatan fahsya, yaitu keji, dan perbuatan mungkar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi apabila kita ingin salat kita itu ngefek dalam jiwa kita, syaratnya apa? Harus khusyuk. Khusyuk. Dan di antara tingkatan khusyuk yang paling tinggi itu, ketika sholat kita tahu arti dan tafsir dalam bacaan sholat itu. Ya mandan angel Ustaz, nyong kan anu awam, yes minimal panjenengan kemutan apa yang dibaca oleh imam. Jajal, tadi imam baca surat apa? Imam baca surat apa tadi? Selain Al-Fatihah, Al-Fatihah ya jelas lah. Surat apa? Al-Qari'ah kali At-Takasur. Alhamdulillah, berarti tanda-tanda khusyuk ini ya. Ya sekian persen alhamdulillah, daripada belas mikir apa ya, aduh. Alhamdulillah, ya itu diantara tanda khusyuk yang paling apa? Paling kecil lah. Kemutan imamnya maca surat apa? Ya kita tingkatkan lagi. Ya kita tingkatkan lagi, terutama di bulan Ramadan kali ini. Ya baca tafsirnya, baca artinya. Dengan begitu kita akan mendapatkan ketenangan di dalam salat karena khusyuk ketika menunaikannya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.